Sebagaimana yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, di mana menurut para ahli dalam 30 juz Al-Quran hanya 3 ayat secara konkret Allah menjelaskan berkaitan dengan hak yang harus diterima oleh ahli waris. Baiklah, malam ini saya coba untuk kita lihat apa saja dan siapa saja dan berapa yang secara konkret Allah telah menetapkan di dalam ayatnya, dalam 3 ayat tersebut. Yang pertama dalam ayat 11 surat An-Nisa, di mana Allah mengingatkan dalam ayat 11 itu ada anak dan ibu bapa sebagai ahli waris. Awal ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Telah diwasiatkan kepada kamu oleh Allah untuk anak-anak kalian, lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagi laki-laki para aulad itu mendapat 2 banding daripada anak perempuan. Potongan ayat inilah yang paling besar tantangan para kaum feminim yang menuduh kepada Islam bahwa ayat Allah itu adalah diskriminatif, di mana membedakan laki-laki dengan perempuan tentang hak dapat. Masa 2 kali perempuan dapat 1 kali laki-laki? Padahal laki-laki lebih kuat, perempuan itu makhluk lemah yang seharusnya kan bukan begitu. Gimana juga yang lemah dikasih banyak, yang kuat boleh sikit, maunya kebalikan. Perempuan 2 banding laki-laki, bukan laki-laki mendapat 2 banding perempuan, dan bermacam isu lain. Karena melihat keadilan itu dengan logika, tidak melihat kepada status hukum. Kalau dalam hukum Allah yang punya konsekuensi dunia sampai ke akhirat, bahwa segala beban biaya hidup yang harus ditanggung oleh orang hidup ini terbeban kepada laki-laki. Perempuan hanya menerima terus, diberikan 1 banding 2 laki-laki, 2 banding perempuan, itu sudah banyak. Muhammad Ali As-Sabuni telah menggambarkan hal itu. Semua aspek beban biaya hidup dalam kehidupan rumah tangga tidak ada yang Allah bebankan kepada perempuan. Gak ada. Walaupun kadang-kadang karena semangatnya hari ini jauh lebih optimis dan energik perempuan untuk mendapatkan belanja banyak. Kalau mau kahwin, laki-laki bawa mahar, perempuan terima. Bukan wali yang terima mahar itu, perempuan, isteri, itu milik sah dia. Bahkan boleh suami, kalau maharnya tunai belum habis dibayar, boleh kunci pintu, tak boleh masuk. Dan itu tidak nusyuk. Tidak mau tamkin kepada suami setelah akad nikah oleh si isteri, karena ia belum dibayar maharnya pada kedudukan mahar yang tunai, bukan tangguh. Itu tidak disebut bahwa perempuan itu atau isteri itu adalah nusyuk. Padahal tidak mau tamkin kepada suami nusyud. Tapi dalam kedudukan kalau ia menagih janji tunainya belum bayar
tunai, tak boleh masuk kamar. Tidur di luar dulu bang. Itu boleh. Tidak disebut ia itu adalah sebagai orang yang tak mau tamkin kepada suami. Tak durhaka. Ya, karena isteri mau terima haknya. Dah. Perempuan terima hak, laki-laki cari uang, kasih tu dia. Yang kedua, bila sudah kahwin, laki-laki punya kewajiban cari nafkah. Makan, minum, kemudian ya udum-udumnya, lauk pauknya, alat kebersihan, alat tatyib ataupun bau-bauan. Itu semuanya beli baju minimal 6 bulan sekali ganti, walaupun masih baru ganti, belum dengan baju-baju yang dibutuhkan sesuai dengan tradisi dan adat. Juga itu adalah kewajiban suami untuk harus ada tempat tinggal, walaupun tempat tinggal itu tidak dimiliki tapi hak pakai. Tapi kalau baju semuanya itu adalah bukan hak pakai, itu kewajiban. Maka dalam konteks ini, kalau kita hubungkan dengan hukum waris dan kita kaitkan dengan hukum gonogini, sebenarnya kalau sekedar itu tempat masak, piring, kemudian cawan, kecawan macam-macam dan komfor, itu sebenarnya itu milik sah isteri sebagai kewajiban, bukan hanya membawa makanan, membawa ikan, bukan hanya membawa nasi ataupun beras, tapi punya kewajiban suami juga beli alat masaknya, tempat makannya, sendoknya, piringnya itu. Makanya alat dapur itu sebenarnya tidak masuk dalam gonogini. Tapi kan hari ini sudah generalkan, semuanya gonogini kadang-kadang. Makanya harus bilang sama istri, ini bukan harta bersama ya. Gimana? Kereta ini, apa juga ini? Ini hadiah saya, cara ulang tahun kamu yang ke-51. Ya, hadiah. Kalau hadiah namanya kepada istri, itu milik penuh istri, tidak gonogini. Nah, itu nafkah. Tambah lagi apa? Nafkah untuk anak atas suami. Nafkah untuk orang tua, suami. Nafkah untuk ibu, suami. Nafkah kepada adik kalau enggak subah sampai kepada pada aturan wali, laki-laki. Semua perempuan tidak Allah bebankan untuk kewajiban jadi nafkah. Maka kalau diberikan dalam faraid ini merubah daripada apa yang pernah dilakukan oleh kaum jahiliyah, perempuan tak dapat apa-apa, anak-anak tak dapat apa-apa, tapi laki-laki yang kuat dan perkasa saja yang dapat pusaka. Ini sebenarnya sudah cukup besar menghargai perempuan, walaupun dia banyak, tapi ia tetap dapat warisan daripada dua orang tuanya. Nah, ada 5 hukum yang lahir pada kata-kata lizzakari mislu haddil unsayain. Untuk anak ada 5 ketentuan lahir pada potongan ayat lizzakari mislu haddil unsayain. Untuk laki-laki mendapat 2 bandingan daripada anak perempuan. Yang pertama, andai kata seorang ibu atau seorang ayah meninggal dunia, tinggal anaknya 1 laki-laki, 1 perempuan, tidak ada ahli waris yang lain, maka seluruh harta itu dibagi 3. 2 bagian untuk si laki-laki dan 1 bagian untuk anak perempuan. Itu sudah biasa. Bila hanya 1 laki-laki, 1 perempuan anaknya, tidak ada orang lain daripada di luar daripada anak sebagai ahli waris. Nah, ini yang pertama. Yang kedua,
Andai kata anak-anak itu berkumpul, ada beberapa laki-laki dan ada beberapa perempuan. Ini bagiannya diperhitungkan kepala dari anak-anaknya. Misalnya, anak laki-laki 4, anak perempuan 4. Maka anak laki-laki digandakan 2 kali. 4 dikali 2. Jadi 8. Bagiannya bukan anaknya jadi 8. Anak tetap 8 dengan perempuan. Anak laki-laki untuk dibagikan harta itu. Ini yang sah. Ini yang halal. Karena itu ketentuan dari Allah. Mau lebih dari itu, cari pemiliknya. Minta izin dikasih atau tidak. Kalau tidak dikasih, enggak halal. Mau enggak ambil setelah tahu berapa, enggak ambil sama sekali, enggak apa-apa. Hibahkan saja kepada orang lain. Semua orang mau atas izin kita. Ya. Jadi kalau 4 laki-laki, 4 kali 2, 8. Perempuan 4. 4 kali 1. 4. 8 tambah 4, 12. Seluruh harta, bila enggak ada ahli waris yang lain, yang orang yang mendapatkan bagian tertentu, maka dibagilah 12. Laki-laki ambil 2, 2, 2, habis 8. Perempuan 1, 1, 1. Andai kata uang 12 juta. Sama dengan anak laki-laki ambil 2 juta, 2 juta. Karena nilai satu bagian itu 1 juta. Karena anak laki-laki 4 dikali 2, 8. Anak perempuan kali 1, 4. 4 tambah 8, 12. Maka dibagi 12. Nilai satu bagian 1 juta. Anak laki-laki ambil 2 juta karena 2 bagian. Anak perempuan 1 bagian. Habis semuanya. 2. Alternatif yang ketiga. Bila ada bersama anak-anak baik laki maupun perempuan itu orang-orang yang mendapat bagian tertentu. Yang bisa berkumpul anak laki-laki dengan anak perempuan orang lain atau ahli waris lain yang mendapat bagian tertentu adalah suami atau isteri. Ya. Yang kedua, ayah kandung. Atau kalau enggak ada ayah, kakek. Yang ketiga, ibu kandung. Kalau enggak ada ibu, nenek. Ganti dari ibu, nenek. Ganti dari ayah, kakek. Kalau pihak cabang adik, ada adik abang, itu tidak. Ke bawah juga, aulad di bawahnya pun tidak. Karena ada anak laki-laki. Maka cucu laki-laki dari anak laki-laki itu adalah terhalang. Sama dengan bagaimana cara membaginya? Maka kita berikan dulu kebahagiaan orang-orang yang mendapat bagian tertentu. Setelah itu baru dibagi kepada anak bandingan bagi laki-laki 2 banding perempuan. Tapi beri penuh dulu kepada orang yang mendapat bagian tertentu. Siapa yang mendapat bagian tertentu di situ? Tadi misalnya yang meninggalnya adalah ayah anak-anak. Yang ditinggalkan isteri. Karena awak meninggal aku, menton tinggal rumah. Kemudian ayahnya masih ada, ayah si mayat, ibunya si mayat masih ada. Sama dengan ambil dulu untuk isteri, ambil untuk ayah, ambil untuk ibu. Berapa tinggal sisa? Itulah yang dibagi 12. Sisa itu dibagi 12. Misalnya tadi uang 12 juta. Ini yang praktis-praktis saja saya ingatkan. Yang 12 juta. Dan ini yang halal. Agar kita menghindar jangan menjadi orang-orang yang maksiat dan mutaaddi dari ketentuan-ketentuan Allah. Wa man ya'sillah wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa azabun azim. Itu muhim, itu sangat-sangat kita menghindar dan harus kita sangat waspada. Nah, kalau demikian hak isteri 1/8 kalau ada anak. Di mana
terdapat dalam ayat 12. Walahunna sumunu in kana lakum walad. Untuk mereka isteri dapat 1/8 bila kamu punya anak, yang meninggal punya anak. Untuk bapa dan ibu, si mayat dapat 1/6 masing-masing. Kalau untuk isteri bukan masing-masing. Dia mendapatkan 1/8, satu isteri 1/8. 2 isteri 1/8. 4 isteri 1/8 juga. Karena walahunna kata Allah. Bagi mereka para isteri. Mendapatkan 1/8. Ingka nalakum walad. Jika kamu punya keturunan, punya anak. Sama dengan 1, 2, 3, 4 isteri, 1/8 bagi 4 mereka. Kalau 3, 1/8 bagi 3. Apakah isteri itu ada buku nikah atau tidak? Yang penting isteri saat ia meninggal itu adalah akad nikahnya sah. Walaupun tidak mendapat perlindungan negara. Karena isteri yang tidak ada buku nikah tapi memenuhi syarat dan rukun nikah, mereka itu adalah sah sebagai isteri dan takluk hak yang Allah berikan walahunnas sumun. Bagi mereka para isteri 1/8 masuk kepada isteri ada buku nikah atau tidak ada buku nikah. Ya, oleh karena demikian maka tidak ada ketergantungan pada buku nikah itu terhadap sah tidaknya. Tapi isteri yang tidak sah karena kawin pasir, karena terjadinya itu adalah hamil di luar nikah, atau isteri tapi bukan daripada isteri sah sudah fatal, atau mereka itu adalah sudah talak, sudah cerai, itu enggak dapat. Jadi isteri yang sah maksimum 4. Mereka kumpul 1/8. Nah, kalau demikian ibu dan bapa, mama dan ayah dari si mayat mendapat 1/6 masing-masing. Wali abawaini likulli wahidin kata Allah. Bagi 2 ibu bapa, bagi tiap-tiap satu di antara mereka mendapatkan 1/6. Likulli wahidin minumas sudus. Bila si mayat ada anak tadi. Berarti yang harus diberikan dulu sebelum diberikan oleh kepada si anak. Nah, maka ini harus jangan pikir karena anak, karena ada anak, karena ada isteri, maka dibiarkan kepada ayah ataupun ibu si mayat. Akibat pembiaran akan terjadi syubhat yang sangat besar. Bahkan terjadi penguasaan harta yang tidak halal. Jadi kalau demikian, hak bapa 1/6, hak ibu 1/6, hak isteri 1/8. Maka angka 6 dan angka 8 yang habis dibagi seluruhnya adalah 24. 24 menjadi angka pokok. Berikan kepada si isteri 3 bahagian. Karena 24 dari angka pokok, hak si isteri adalah 1/8 dari 24, 3 bagian. Kepada si ibu, si mayat mendapat 4 bahagian. Kepada ayah si mayat dapat 4 bahagian. 4 adalah 1/6 dari 24. Kalau dihitung 1/8, 3, 4 sudah habis 11. 8 tambah 4 hak bapa, 4 hak ibu, 3 hak si isteri. Jumlahnya 11. Kalau tadi jumlahnya seluruh harta adalah dipecahkan menjadi 24 bahagian, angka pokok, maka sisa daripada 24 setelah diambil 11 tinggal 13. Kalau kita uangkan nilai satu bahagian, andai kata angka pada angka 12 juta tadi, nilai satu bahagian sama dengan 500.000. Nilai satu bahagian itu 1.500.000. Sama dengan hak si isteri berapa? 1.500.000. Karena 3 bahagian. Hak mama 2 juta. Hak bapa 2 juta.
2 juta, 2 juta tambah 1.500.000. Semuanya adalah 5.500.000. Sisa 13 bahagian. 13 dia kalau dikembalikan kepada nilai wangnya adalah masih ada wang 6.500.000. 6.500.000 lah ini hak anak. Yang 6.500.000 dibagi 12. 6.200.000 inilah yang dibagi 12. Kalau dibagi 12 itu adalah lebih kurang. Ada nilainya satu bahagian 550.000. 6.500.000. Kalau 6 juta dibagi 12, 500. 6.500.000 lebih kurang adalah 6 juta itu 550.000. Atau kurang sedikit. Kalau demikian, setiap anak perempuan ambil 550.000. Itu hak anak perempuan. Yang halal pemberian Allah. Hak anak laki-laki, ya 1.100.000. 1.100.000. Karena dia 2 bagian. Ya, itulah kondisi yang ketiga. Jadi begitu. Andai kata di sini dianggap, tadi udah tahu. Kalau nilainya 12.000 kita udah tahu. Berarti pada saat orang itu meninggal, suaminya meninggal, nilai barang 12 juta. Bayangkan kalau tidak dibagi dikelola 12 juta itu. Menjadi syirkah. Itu syirkah tanpa akad. Karena beralih langsung ia secara hukum kepada ahli waris dengan porsi masing-masing tadi. Porsi mama ada 1 juta, porsi ayah ada 1 juta, porsi ibu ada 2 juta, 2 juta, porsi daripada isteri ada 1,5 juta. Baru yang lainnya milik si anak. Dalam konteks hukum bisa, andai kata anak itu punya kewajiban dia lapar, siapa yang memberi makan, itu urusan memberi makan, ada beban yang lain diberikan. Bukan pengalihan ini secara langsung. Yang beban ini Allah kembalikan seperti itu. Bila seorang anak ingin dapat 1 juta ataupun 600.000, ada 50.000 yang tidak sah. Dan itu haram. Baru sah dia ambil dan halal. Cari pemiliknya. Pemilihannya siapa? Ya di antara yang 5 tadi. Ini dalam konteks anak dan juga ada isteri, ayah dan ibu. Kondisi yang ketiga, ini yang kita bicara hak si anak. Baik laki maupun perempuan. Nah, kemudian selanjutnya, bila si mayat meninggalkan anak perempuan 1 orang, anak laki-laki 1 orang, tidak ada anak perempuan. Ada cucu perempuan dari anak laki-laki, ada cucu laki-laki, dan tidak ada orang yang mendapat bagian tertentu yang lain. Semua harta itu baru berpindah untuk dia. Ya. Seorang meninggal dunia, anak laki-laki tok 1 ditinggalkan. Gak ada anak perempuan. Tidak ada isterinya. Orang meninggal tadi, tidak ada isteri, sudah duluan meninggal. Sekarang dia ingin ambil harta daripada ayahnya. Tidak ada mamaknya atau nenek dia. Tidak ada kakeknya ataupun mama ataupun ayah daripada ayah dia. Maka ia tunggal. Kalau demikian seluruh harta tak perlu bagi-bagi. Dan tak perlu bawa matematik. Karena gak ada milik orang lain. Semuanya milik dia. Nah, itu kondisi. Ini andai kata dia 1 ambil seluruh harta. Ya, tidak ada kekurangan apapun. Dan itu jelas. Kemudian, andai kata anak itu tidak ada anak laki-laki. Nah, itu ada isyarat ayat yang lain ke depannya. Gak ada anak laki-laki. Bila tidak ada anak laki-laki, ada anak perempuan 1 orang, maka hak dia bukan menghabiskan. Tidak ada sama sekali yang lain, gak apa-apa. Yang jelas ia tidak bisa mengambil habis anak perempuan.
Bagaimana mengambilnya? Allah ingatkan, in kanat wahidatan falahan nisfu. Itu ayat yang ayat 11 juga di depannya. Bila anak perempuan satu orang, ia setengah. Lebihnya siapa ambil? Kita lihat nanti. Kalau enggak ada yang ambil, tidak ada, seluruh ahli waris tidak ada. Nah itu, ambil dia hak warisan diberi Allah oleh setengah, setengah lagi nanti ada jalan pengembalian sisa. Kalau tidak ada urutan 1 sampai habis ahli waris tidak ada, ambil juga untuk dia semuanya. Tapi dia bukan mengambil seluruh harta, tapi dia mengambil setengah sebagai bagian dan mengambil setengah lagi sebagai jalan pengembalian sisa. Ini kalau satu. Bagaimana kalau 2 atau lebih? Ya, ada 2 anak perempuan, mungkin bahkan 4 anak perempuan, laki-laki tidak ada. Tidak bisa menghabiskan juga. Hanya dia bisa menghabiskan maksimum 2/3 harta. Ia bergabung dengan orang-orang lain yang mendapatkan bagian tertentu. Tapi yang bisa menghabiskannya dengan anak laki-laki tadi. Ya. Maka kalau 1/2, kalau 2 atau lebih, ia adalah mendapatkan 2/3. Kalau tidak cukup, itulah nanti akan dicari dengan jalan aul yang akan terjadi. Ini kondisi yang keempat. Udah 4 hak anak. Nanti kita simpulkan. Kemudian yang terakhir, bila ada anak laki-laki dari anak laki-laki, mereka berdiri pada kedudukan anak laki-laki. Saya ulangi, bila ada anak laki-laki dari anak laki-laki, bahasa lain cucu laki-laki dari anak laki-laki, bahasa lain cucu agam bak anak agam, dia menduduki kedudukan anak bila anak tidak ada. Dia menduduki kedudukan anak laki-laki bila anak laki-laki tidak ada sama sekali. Bagaimana ada anak dari anak laki-laki padahal ia itu adalah tidak ada anak? Makna tidak ada anak, saat meninggal anak laki-lakinya sudah meninggal semua. Bukan tidak ada anak daripada secara keseluruhan. Yang tidak ada saat meninggal ayahnya. Anaknya sudah duluan meninggal semuanya. Tapi ada cucu laki-laki dari anak laki-laki. Cucu agam, anak agam, dia menggantikan pada kedudukan anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki, dia tidak bisa menggantikannya, maka dia mundur. Maka dia martabatnya lebih rendah daripada anak. Nah, kalau mundur dia, ayahnya sudah duluan meninggal, tapi masih ada anak laki-laki yang lain, apakah pakcik atau pamannya? Ini yang sering disebut dalam masyarakat Aceh sebagai anak patah titi. Kapatah tutu ayah awaiji meninggal karena mantongnya apa dan abuah yang lain yang merupakan saudara daripada atau saudara-saudara daripada ayah dia masih hidup. Dia tidak bisa menggantikan ayahnya. Ya, karena dia berdiri pada kedudukan anak. Tapi dalam hukum wewe, dalam hukum perdata, cucu itu adalah menggantikan ayahnya yang sudah meninggal. Nah, kalau menggantikan ayahnya yang sudah meninggal, dalam hukum Islam, orang yang sudah meninggal enggak ada kedudukan untuk milik. Mengapa enggak bisa diganti? Karena perpindahan itu terjadi setelah meninggal, bukan sebelum meninggal. Saat meninggalnya ayah daripada atau kakek daripada cucu tadi, saat itu ayah dia sudah meninggal. Tidak bisa untuk mewarisi, tidak bisa untuk menguasai karena almarhum. Karena tidak bisa, ia pada martabat kedua sebagai aulad bila tidak ada anak laki-laki.
Ini yang real dalam ayat. Hikmahnya apa? Kalau dia pada ayahnya meninggal, ia tidak mendapat lagi daripada harta dari kakeknya. Bukan tidak dapat harta ayah dia. Menyobak ayah jih yang cok mendung. Bahkan apa-apa aja nam tu membunuh mendung. Ayah saat meninggal ayahnya. Seorang anak laki-laki meninggal dunia. Saat ia meninggal, seluruh harta kepada anak-anaknya itu. Karena saat ia meninggal ayahnya, dia sudah ada. Kalau dia belum ada, berarti bukan anak ayah. Anak orang lain yang datang. Ya. Karena dia itu, harta dari ayahnya, mereka pemiliknya. Seperti kedudukan anak tadi. Kepada kakek dia. Nah, kemudian, andai kata seorang anak yatim dan ia tidak mampu untuk hidup layak, harus diberikan nafkah kepadanya. Cucu dari anak laki-laki tadi kewajiban nafkah bila masih ada kakek setelah meninggal ayahnya, belum lari kepada pakciknya, tidak lari kepada abuanya atau saudara ayahnya, tapi langsung secara partikal naik kepada kakeknya. Kakek ayah daripada ayah dia. Sekarang ayahnya meninggal. Ayah daripada ayahnya meninggal. Kakeknya meninggal. Siapa yang bertanggung jawab? Nafkah dia, andai kata dia miskin, berpindah kepada abang atau adik daripada ayahnya. Baru berpindah kepada saudara. Saudara yang menghalang dia, secara hukum syarak, dialah orang yang punya kewajiban memberi nafkah kepada anak-anak ini. Andai kata dia kecil, atau kalau dia lasa, atau cacat yang tidak bisa mencari rezeki, atau dia gila, harus untuk diobati dan diberi nafkah kepada dia. Atau dia sakit, yang harus untuk diobati oleh dia. Kalau demikian pantas. Islam memberikan beban itu adalah hukum untuk memberikan nafkah, baik untuk makan, untuk perubatan atau untuk beli pakaian, untuk berobat dan segala macam kepada abang atau adik ayah dia bila kakek tidak ada, maka pantaslah kalau demikian harta itu beralih ke sana. Karena setelah mendapatkan mereka hak dan menghijab anak ini, bagaimana keadaan anak ini, memang tanggungjawab mereka untuk melihat. Kalau dia mapan ekonomi, dia silakan hidup sendiri. Kalau dia tidak mapan ekonomi, mereka lah sebagai penanggung jawab untuk memberi nafkah kepadanya dan menghormatinya, menyekolahkannya dan segala macam. Maka dari sisi ini tidaklah aneh dan dengan kata patah titi. Yang kedua, andai kata menyangkut dengan masalah itu sangat krusial dengan kondisi keadaan keluarga yang ada. Karena kondisi kita, harta warisan itu tidak bagi-bagi. Dan ayahnya sangat kaya. Kemudian anak-anaknya mungkin tak sekaya ayah-ayahnya. Begitu ayahnya meninggal, otomatis dia tak bisa mendapatkan kekayaan daripada kakeknya. Maka dalam konteks ini, kakek bila sayang kepada si anak ini dalam keadaan menderita, jangan mengharap daripada pusaka beralih pada dia. Dia harus menempuh dua jalur. Tanya na cuco tu, nanu tu, anak tepi kon getat akai, kriat na, dege na, kueh pina, anak tu. Olehnya na yang tayang tu, olehnya jujur, setia, olehnya jika awal meninggal. Cuca-cuca anak je UBBO mentong galam sabar piluman. Anaknya anak tu yang dua buah tu yang tinggalnya memang menghun-hun. Cijelah ada menjadi tu bah ada ikan-ikan dosa itu bah cuca kadang. Atau anak kemun. Menyata tepung lagi nyan bagi kita nyo si kakek.
Dan duduk kita nyuka tamu cucu. Dan anak punakan cucu kita nyonya yah jika meninggal. Sayang dia keji, baik tak harap bah ahli waris. Karena yang baik tak harap bah hukum perai. Menya dia katanya sayang dia keji, Allah geberi hak bak katanya. Dia mentau dep dah. Bertahap tajuk. Ya, menyota hibah temakut degatin kadang trip tak mati mentang. Dan you tengok tu menyota hibah tanah. Kalau tanah sawah ataupun tanah kebun kita hibah untuk dia, kita khawatir. Kekhawatiran kita nanti kalau saya miskin nanti saya mau ambil di mana? Tanah aku hibah kepada anak. Hibah boleh ambil balik kalau kita butuh. Untuk hibah ayah kepada anak. Tak apa-apa, hibah. Berikan sepenuhnya. Kalau nanti butuh sebelum meninggal, cak je pulang. Nah, hibah long aku cak pulang, nyuk aku pun lepeng, aku nak apa belolomnya. Ilang ana lepo ku pajohnya ka hae ku jale. Ku fikir berakan pas pabrik jap jale ke mati. Dah, ambil pulang. Boleh dalam agama, maka dibolehkan dalam agama. Apa yang sudah dihibah kepada cucu ambil pulang kalau kita sudah miskin. Oh tidak selain itu, wasiatkan untuk dia. Sepertiga harta. Bawa, berikan wasiat untuk dia. Baik tapi wasiat kepada yang kagak wasiat Allah. Ni cucu, berikan wasiat kepada dia. Maka, kalau diwasiatkan kepada dia, dia maksimum boleh untuk sepertiga harta. Nah, yang terjadi kalkil hari ini, bila kita tidak wasiat. Kita tidak berwasiat dan tidak kita hibah. Ini yang susah untuk dicari solusi. Hukum ada. Bagaimana untuk anak ini supaya dapat? Ini harus dengan adanya undang-undang. Karena ada pendapat yang sering saya sampaikan bahwa menyangkut dengan wasiat al-wajibah, bila tidak diwasiatkan oleh orang yang sudah meninggal di saat ia hidup, maka boleh melaksanakan kewajiban wasiat itu berdasarkan daripada ayat 180 surat Al-Baqarah, boleh untuk dia mengambil atas wasiat wajibah. Kalau dia wasiat wajibah itu wajib, sebuah sisi pendapat yang kuat. Orang yang meninggal itu berdosa dengan Allah karena tidak berwasiat kepada ahli waris yang dekat. Atas pendapat yang mengatakan bahawa ayat 180 bukan mensuh, tidak nasah, tapi ayat itu adalah merupakan taksis yang ditaksiskan oleh ayat faraid, di mana ayat itu tidak menyebut ahli waris, tapi disebut dua ibu bapa dan kerabat dekat, yaitu yang sering kita baca, buka saja nanti Al-Quran ayat 180 surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum iza hadara ahadakumul maut antarakanil wasiyata lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Jadi diwajibkan kepada kalian untuk meninggalkan wasiat kepada dua ibu bapa dan kaum kerabat apabila kamu sudah merasa bahwa kamu akan mendekati kematian. Itu hak bagi orang-orang yang muttaqin. Karena itu adalah diwajibkan kutiba. Tapi beri akrabin, ibu bapa dan kaum kerabat. Tidak disebut itu dia ahli waris. Makanya kalau dua ibu bapa bukan ahli waris, itu adalah wajib untuk diberi wasiat kepada ayah dan ibu dikit. Menurut ayat ini. Begini, bagi ayah dan ibu bukan ahli waris. Mengapa bukan ahli waris? Karena berbeda agama. Seorang anak masuk Islam, ayahnya masih kafirin, ibunya kafir, warisan tidak dapat untuk dia dari anaknya. Karena la yarisul muslimul kafirah walal kafirul muslimah. Orang kafir tidak memberi warisan kepada orang yang Islam, Islam tidak memberikan warisan kepada orang kafir. Wasiat boleh. Makanya
wasiat. Menyahana wasiat yang jelas dia itu adalah. Yang kedua, apakah kewajiban berwasiat itu hanya dengan kewajiban atas orang yang berwasiat atau juga untuk wajib ditunaikan? Pendapat yang kedua mengatakan, pertama berdosa kepada orang yang meninggal, yang kedua juga berdosa kepada orang yang masih hidup untuk tidak ditunaikan bila tidak ditunaikan wasiat itu. Dengan ditunaikan, yang meninggal lepas dari dosa dan yang orang hidup juga halal mengambilnya karena sudah diberikan. Tapi ini masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah tidak bisa secara qat'i kecuali hanya ketetapannya dengan adanya undang-undang atau hukum. Bapak Ibu sidang jamaah, itulah kondisi anak. Di waktu yang lain akan kita lihat kondisi ahli waris yang lain, yang kandungan ayat, yang isyarat ayat dengan 4 dan 5 keadaan tadi. Demikian yang kami sampaikan karena mengingat waktu Isya sudah masuk, bahkan dah lebih dikit. Dan saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi